Selanjutnya adalah ragam dari bentuk aktif, yaitu pneumatic structure. Nah, apa saja ragam dari struktur pneumatik? Kalau dari menurut Engel itu ada terdiri dari air controlled indoor system. Jadi udara itu dikontrol dari dalam, dari indoor. Kemudian ada air cushion system dan juga ada air tube system. Nah, namun ada semacam pengetahuan yang lebih baru, kemudian ada pengklasifikasian yang menurut saya ini lebih baru dan juga tentunya lebih mudah dipahami itu karena ada dasar klasifikasinya, yaitu adalah apakah itu high pressure atau low pressure. Nah, kita bisa lihat ya, yang low pressure itu ada air domes dan pneumatic cushion. Ya, di sini ketika negative pressure dia tampilannya lendutannya ke dalam gitu ya. Sedangkan ketika positive pressure atau tekanan dalam lebih tinggi daripada tekanan luar, maka dia akan membentuk melendut keluar gitu ya. Jadi keluar gitu. Sedangkan itu tertarik ke dalam gitu, yang negative pressure. Kemudian ada juga pneumatic cushion di sini seperti bantalan gitu ya. Jadi seperti bantalan gitu. Cushion itu lebih ke bantalan. Ya, kemudian yang ketiga adalah inflatable tunnels. Itu seperti kalau di Engel itu adalah air tube, yaitu ada di sini. Nah, ini pasti tekanannya harus tinggi gitu ya di bagian tube-nya itu. Sekarang mari kita lihat apa saja anggota dari sistem struktur sistem pneumatik. Jadi ini juga terkait dengan stabilisasi yang bisa dilakukan untuk jika kita menggunakan pneumatic structure. Nah, yang pertama ada beberapa istilah yang juga kita harus ketahui. Adalah pertama arch-nya atau lengkungnya ya. Ini kemudian ada H-beam-nya, ini beam utamanya. Kemudian ada S-beam-nya. Ya, artinya ini sebetulnya adalah semacam balok gitu ya. Kalau kita di bangunan, sistem struktur bangunan pada umumnya dia ada balok-baloknya gitu untuk menjaga agar arch itu tetap berada pada posisinya dan pada jarak-jarak yang sudah ditentukan. Misalnya S-beam ini berfungsi untuk menjaga titik ujung-ujung dari arch itu berada pada posisi yang diharapkan atau jarak yang diharapkan, nah semacam ini gitu ya. Nah, ini S-beam juga diisi dengan udara. Nah, kemudian di atas ini ada H-beam. Nah, ini artinya yang di tengah gitu ya. Kemudian di atas juga ada, kemudian nanti di sini dan di bawah juga ada. Nah, kemudian bagaimana menjaga agar dia tidak jatuh atau turun gitu. Nah, atau melebar gitu ya. Maka ditambahkan strap seperti ini. Strap gitu. Kemudian bagaimana agar menjaga sistem struktur ini berada pada tidak terbang gitu kan. Makanya akhirnya ditambahkan sak tertentu, sandbags ya, untuk menjaga agar dia tetap berat gitu. Karena walaupun diisi air dia masih diisi udara, dia tetap berat, tetap jatuh gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui. Tentunya terkait dengan keberfungsian dari bangunan, yaitu ada lighting system. Kemudian biasanya juga dilengkapi dengan revolving doors. Ini untuk menjaga biasanya kalau memang tekanan udara itu dijaga dari dalam, maka perlu adanya pintu-pintu yang dia menjaga tekanan udara dalam. Kemudian ada emergency exit, anchorage ya, tentu tadi yang anchor ke ground anchornya. Kemudian nah ini tentunya perlu yang disebut dengan inflation, sebenarnya bukan yang inflation, tetapi ini inflation unitnya. Biasanya dengan mesin diesel ya, atau yang dengan tenaga listrik misalnya. Tapi diperlukan inflation unit, yaitu untuk apa? Ya untuk membuat udara itu masuk ke dalam gitu. Ya, jadi seperti mesin untuk kalau kita beli balon itu kan ada tabung gasnya gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi perlu mesin untuk meniupkan udara tetap pada tekanan tertentu gitu ya. Oke, kita lanjut pada apakah material pada sistem struktur pneumatik. Sebenarnya ada bermacam-macam, tapi dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah isotropik atau anisotropik.
Isotropik itu adalah di mana material ini ya, fiturnya dia dapat dia memiliki kekuatan dan kemampuan stretch atau memanjang gitu ya ke semua arah. Contohnya apa? Plastik film, PVC, polietilen, polyester, polyamide, kemudian ada fabric yang terdiri dari glass fiber atau synthetic fiber, dan seterusnya gitu. Jadi dia ke semua arah. Kalau kita lihat di gambar ini ya, di gambar yang dengan background hitam ini jadi kalau misalnya kita tiup udaranya, dia mengarah ke semuanya gitu ya, ke semua arah gitu. Nah, sedangkan berbeda halnya dengan yang disebut dengan anisotropik, yang mana strength-nya dan kemampuan stretch-nya itu adalah pada arah yang ditentukan, yaitu arah seratnya. Nah, contohnya adalah kita lihat di sini material woven fabric yang di dalamnya tentunya ada material untuk tahan terhadap ini ya, supaya udara nggak bocor gitu ya. Nah, itu agar dia ini kan dia memiliki arah serat semacam ini ya, weavingnya. Nah, ini tentunya ada arahnya gitu. Nah, ketika arah ini tentunya di dalam membuat komponen misalnya membuat tunnelsnya gitu, maka ya arahnya harus yang ditentukan arahnya. Misalnya kita gunakan yang ini, maka nanti terus ke atas. Jadi tunnelsnya memanjangnya di sisi sini seperti itu. Jadi ditentukan oleh arah ya. Jadi stretchnya dia nggak bisa stretch ke samping. Ini nggak cukup banyak stretch ke samping, jadi pasti ada satu arah tertentu yang memang dia paling kuat gitu ya. Itu disebut anisotropik dan isotropik. Selanjutnya, apa saja contoh bangunan dengan struktur pneumatik? Yang pertama adalah Minnesota Metrodome ya, di USA, ini oleh Skidmore, Owings and Merrill atau SOM, yang dibangun tahun 1979 sampai nah ini tahun 2010 dia kolaps gitu. Saya lupa ini tahun 2014 itu fenomena apa, tapi sepertinya 2010 sudah diperbaiki gitu ya, dan 2014 akhirnya bangunannya didemolis atau dirobohkan ya, karena menggunakan sistem struktur yang pneumatik ini ternyata tidak efektif, karena dia jebol diperbaiki, dia akhirnya mungkin tidak efisien ya secara maintenance, akhirnya dibongkar bangunannya. Nah, ini menggunakan juga sistem pneumatik di mana ini seperti air cushion ya. Jadi ini seperti kasur kalau kita lihat ya. Nah, namun memang pada suatu waktu tertentu, pada mungkin yang memang dia sudah kekuatan bahannya, mungkin akhirnya getas gitu. Getas itu artinya sering terkena panas hujan, akhirnya material itu tidak lagi fleksibel, tidak lagi dia menjadi kaku gitu, dan akhirnya pada tekanan tertentu akhirnya dia jadi pecah dan akhirnya jadi roboh gitu ya atapnya. Oke, selanjutnya yang ini lebih kepada instalasi di Ontario Celebration Zone Pavilion di tahun 2015. Ini manufacturernya Sergei Ferrari. Ini adalah salah satu produsen bahan bahan fabric untuk pneumatik ya, atau untuk tenda. Nah, ini contohnya kita lihat juga bangunannya tinggi dan kemudian lebar juga gitu ya, dan ini seperti balon-balon yang disusun gitu. Nah, di sini ada informasi yang menarik juga, di mana sekarang kan kita lihat bahwa ini kayaknya seamless ya, nggak ada tuh anchornya. Di mana anchornya? Ternyata anchornya seperti ini. Memang dia sangat kecil. Kita lihat di sini sangat kecil ya. Jadi ini balonnya tadi, cushionnya tadi, pneumatiknya. Nah, kemudian ada profil tertentu ya, ini yang mana dia adalah untuk tali gitu, kemudian di-anchor ke dalam tanah gitu. Ya, jadi anchornya seperti ini. Jadi walaupun nggak kelihatan, itu sebenarnya ada anchornya gitu. Nah, mungkin instalasi semacam ini kurang tepat di Indonesia, karena mungkin khawatir kalau orang ada iseng gitu dicoblos, pasti udah langsung
keluar udaranya. Nah itu kan nggak bagus gitu. Jadi memang ini perlu hati-hati ya menggunakan sistem struktur semacam ini gitu. Dan karakter juga dari sosial budaya masyarakat di mana bangunan atau instalasi ini berada, dan tentunya selain itu juga klimatologi. Nah itu adalah penjelasan dari sistem struktur pneumatik, ragam material dan apa saja contoh bangunan dari sistem struktur ini.